kami sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman yang masih ada di luar, kami persilakan untuk masuk ke ruangan dan ruangan masuk lengkap pasti atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Tausiah tentang Isra dan Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Ukhta Mi'raj SPIMA dari Sungai Saras. Yang terhormat Bapak RT RW Sungai Kemang, Bapak RT RW Sungai Bukan, dan Ketua RT Paling yang bersama-sama kita hormati innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kita, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidzah, para imam, para khatib, para muadzin, segenap takmir, pengurus masjid dan surau yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekdes beserta seluruh staf jajaran pemerintahan desa, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati segenap panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj di Masjid Miftahul Jannah, Parit, Sungai Kemang, Desa Sungai Gantang. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan, sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita berkumpul di bulan yang mulia ini, yakni bulan Rajab. Dengan acara yang mulia, yakni pengajian peringatan Isra wal Mi'raj. Bersama dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi satu tanda kelak kita di akhirat dikumpulkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita berdoa mudah-mudahan melalui wasilah perkumpulan kita ini, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amin-amin nih. Terlambat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u mala'un, tidaklah berkumpul suatu kaum. Kita sedang kumpul.
Wa yad'u ba'duhum, sebahagian ada yang berdoa. Wa yu'amminu sa'iruhum, dan yang lainnya mengaminkan. Maka kalau ada doa, aminkan. Illa ajabahumullah, maka Allah akan kabulkan semua hajat-hajat dan keinginan kita. Belum lagi. Baru baca hadisnya. Belum berdoa lagi, Pak. Nah, kan? Tadi berdoa tidak diaminkan, sudah baca hadis tidak diaminkan. Dah, ulangi, aminkan. Mudah-mudahan melalui wasilah peringatan Isra wal Mi'raj kali ini, Allah akan jadikan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah hidup, mendapatkan barokah rizki, mendapatkan barokah umur, walaupun pendek. Amin Allahumma. Ibu di sini tak? Bu, Bu. Mohon maaf, boleh saya tanya? Bu, ibu mau umur panjang atau umur pendek? Panjang. Nah, oke. Bapak-bapak mau umur panjang, umur pendek, Pak? Ada yang ragu jawab pendek, takut besok mati. Dah. Bu, Pak. Hidup ini, umur kita ini panjang atau pendek, itu sudah diatur oleh Allah. Kullu ummatin ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan setiap umat itu ada ajal, ada ketentuan yang Allah sudah berikan kepadanya. Kapan kontraknya habis? Umur itu, kita dalam Islam ini tidak dilarang minta panjang umur. Tak dilarang. Kan ada doa, Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Boleh, dalam Islam tidak dilarang. Tapi kata ulama tasawuf, yang paling bagus itu bukan minta panjang umur, tapi minta berkah umur. Bagaimana umur yang berkah itu? Kata ulama, umur yang berkah itu ziyadatul khair. Bertambah kebaikannya. Bertambah umurnya, bertambah amalnya. Bertambah usia kita, bertambah amal solehnya. Bertambah kebaikannya, maka kita hari ini duduk di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia. Ini pertanda umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Karena kita berada di tempat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah." Tidaklah jikalau suatu kaum berkumpul, di mana mereka berkumpul? Fi baitin min buyutillah. Di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk masjid ini rumah milik Allah, Pak. Rumah milik Allah. Apa yang mereka lakukan kumpul di rumah Allah? Kita kan kumpul nih di rumah Allah. Apa yang mereka lakukan kumpul di rumah Allah? Kan macam-macam orang kumpul yang gosip kah? Ngitung harga kelapa kah? Lain-lain macam-macam kan? Apa yang mereka lakukan? Yadhkuruna ayatan min ayatillah, kata Rasul. Mereka sebut di rumah Allah itu, mereka baca di rumah Allah itu ayat-ayat Allah. Tadi sudah kan dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh adik kita tadi. Sekarang kita sedang membicarakan tentang ayat-ayat Allah. Ketika kita senang datang ke rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, masuklah pengajian, sembahyang berjamaah, belajar ngaji. Nah, apalagi peringatan Maulid, peringatan Isra wal Mi'raj termasuk. Apa yang Allah akan berikan kepada kita? Yang pertama, nazalat ilaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan di tengah-tengah kita. Pak. Nah, kan tak berbunyi kan? Itu tanda tenang tuh kan?
Pak. Nah, 2 orang cuma jawab kan? Nah, itu saking tenangnya ditanya pun tak jawab lagi. Bu. Nah, kalau ibu-ibu masih bangun kan? Oh, Bu. Nah, sekarang ibu-ibu tenang enggak? Tenang? Nah, ibu, saya yakin ibu-ibu tenang. Saking tenangnya, ibu lupa kalau ada kreditan belum lunas dibayar. Aku tahu, ada baju seragam kurang masih 100.000 belum lunas lagi. Orangnya ada, jilbabnya agak. Dak kepikiran, Bu. Dak ingat kita, dak ingat. Kenapa Allah beri ketenangan? Rasul sudah menyebutkan orang yang senang datang ke rumah Allah, mereka baca ayat-ayat Allah, Allah janji berikan ketenangan. Pak. Nah, kan baru jawab. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Kalau selama saya menyampaikan tausiah ini, ada bapak-bapak nanti, mohon maaf, orangnya nyandar. Nah, nanti sambil dengarkan ceramah nih, begini Pak modelnya gayanya. Ngapa tuh, Bu? Nah, itu pertanda Pak mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkanlah situ. Betul, Pak. Kalau kita senang datang ke rumah Allah, membaca dan memperdengarkan ayat-ayat Allah, Allah beri ketenangan kepada kita. Kalau tak percaya, cobalah. Kalau hari Jumat, Pak, hari Jumat. Nah, hari Jumat. Tapi kalau di tempat kami sana lah, kalau di sini tak tahulah kan. Mungkin tidak, mungkin. Tidak ada beda maksudnya kan. Kalau di tempat kami itu Pak, Sungai Sala, itu masjid besar itu jamaahnya kalau Jumat sekitar 700-an. Mau hampir 1.000 jamaahnya. Jamaahnya. Itu Pak, kalau Jumat sering saya tengok. Kadang kalau saya agak lambat, saya di tengah posisi. Di tengah tuh depan ramai sudah. Itu banyak jamaah tuh gini Pak, ketika khatib naik atas mimbar tuh kan membacakan ayat-ayat Allah. Itu banyak jamaah tuh mode gini, khusyuk betul. Nah, ada yang parah lagi Pak. Dulu pernah, tapi lama sudah. Sekarang tak ada lagi. Dulu kan, waktu masih kecil-kecil dulu, ada orang madam ini dengarkan khutbah. Tak lama keluar sarang walid. Keluar sarang walid, apanya? Lior basi. Cuma hati-hati lior nih Pak. Lior nih macam-macam. Kalau dalam bahsul masail itu ada 2 macam. Ada lior nih kan cairan yang masih di dalam mulut. Kalau dia jatuh, itu masih dimaafkan. Tapi hati-hati kalau lior itu cairan yang dari dalam lambung. Keluar dia, kena pakaian kita, itu termasuk najis. Hati-hati. Itu biasanya kalau yang dari dalam lambung, itu warnanya agak kekuning-kuningan. Mohon maaf, baunya agak bacin-bacin sedikit. Nah, kalau mau tahu contohnya, nanti selepas acara ini balik. Balik kan? Nah, selepas acara ini balik ke rumah masing-masing, tengok ke kamar kita masing-masing. Kalau di kamar kita itu ada bantal kita itu peta Pulau Jawa dengan peta Pulau Sumatera, tak salah lagi itu. Betul Pak, Allah berikan ketenangan. Ketika kita senang datang ke rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, Allah berikan ketenangan kepada kita. Makanya Pak, mohon maaf, Pak Sekdes, kalau mau warga kampung kita nih, khususnya Parit Sungai Kemang nih, mau menjadi orang yang tenang hidupnya, mau menjadi orang yang tentram hidupnya, itu dilihat dari apakah rumah Allah ini sering diisi, sering didatangi atau tidak. Kalau rumah Allahnya ramai, insya Allah Allah berikan ketenangan dan ketentraman buat masyarakat yang ada di kampung ini. Itu sudah janji Allah Pak. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, yang meramaikan rumah-rumah Allah. Untuk apa ramai-ramai di rumah Allah tuh? Tak mungkin berorkesan kan? Untuk beramal, sholat, baca ayat-ayat Allah. Ngaji anak-anak, belajar ayat-ayat Allah. Pengajian, membaca ayat-ayat Allah. Dalam ayat lain, Allah sebutkan,
Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk satu kampung itu amanu, beriman kepada Allah. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah tadi? Ya'muru masajidallah, memakmurkan, meramaikan rumah-rumah Allah. La fatahna alaihim barakat, kata Allah dalam Al-Quran. Maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Keberkahan kebunnya, keberkahan usahanya, keberkahan rumah tangganya, keberkahan anak-anaknya, keberkahan kehidupan berumah tangga dan bertetangga. Allah bukakan, sebabnya apa? Memakmurkan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Allah beri ketenangan kepada kita. Yang kedua, wa ghasyiyat bihimur rahmah. Dan Allah naungi kita ini dengan rahmatnya. Kita yang hadir ke tempat ini dapat curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, Pak. Yang dipilih untuk apa? Tidak semua orang dipilih oleh Allah. Yang dipilih oleh Allah, yang Rasul sebutkan, man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah pilih, siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fahamkan orang itu terhadap agama. Kalau Allah pilih kita menjadi orang yang paham agama, Pak, tidak bisa paham agama itu kalau tidak duduk di majelis ilmu, tidak duduk di majelis taklim, tidak bisa paham agama. Maka hari ini kita didudukkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah berjalan sampai ke sini. Ini tanda kita dipilih oleh Allah, insya Allah menjadi orang yang baik. Baik apanya? Insya Allah baik hidupnya, insya Allah baik keluarganya, insya Allah baik rumah tangganya, insya Allah nanti baik akhir hayatnya, husnul khotimah. Maka Allah akan berikan kecerdasan, Allah akan berikan pemahaman kepada seorang hamba itu. Bagaimana Allah memberikan pemahaman? Allah akan berikan kepada seorang hamba itu nanti 3 kecerdasan. Kalau bahasa sekarang, Bu, 3 kecerdasan ini bahasanya gini. Intellectual question, and emotional question, and spiritual question. Understand? Yes kan aja lah. Bahasa kita sekolah dulu, Pak Yusran. Saya ulang, intellectual question, and emotional question, and spiritual question. Understand? Yes saja lah. Tahu, Bu? Maksudnya begini. Kalau Allah menghendaki seorang hamba itu faham terhadap agamanya, maka nanti Allah berikan 3 kecerdasan. Kecerdasan yang pertama namanya kecerdasan intelektual. Bagaimana kecerdasan intelektual? Ini bahasa agak sulit sedikit. Kita mudahkan sajalah bahasanya. Bagaimana kecerdasan intelektual itu? Nih contohnya. Kita bisa menyebutkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bisa menyebutkan dengan fasih, dengan baik dan benar, berarti kita sudah dapat satu kecerdasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita melaksanakan sholat dari kita melafazkan niatnya, usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum dapat kita ucapkan, dapat kita lafalkan dengan baik, berarti sudah dapat satu kecerdasan dari Allah. Cukupkah itu? Belum. Masih ada kecerdasan yang kedua, namanya emotional question, kecerdasan emosional. Ini sebenarnya pemahaman tasawuf nih, Bu, cuma dimodernkan oleh para ulama. Jadi dibunyikan bahasanya begitu, agak bahasa Inggris sedikit. Nah, itu pemahaman tasawuf sebenarnya. Yang kedua, kecerdasan emosional. Apa makna kecerdasan emosional nih? Kita membaca dapat. Tapi kadang-kadang apa yang kita baca tidak tahu kita, Pak. Nah, apa yang kita baca tidak tahu. Bilang orang, dah baca
Astaghfirullahaladzim. Apa yang dibaca tuh? Tahu juga. Apa yang dibaca? Tidak tahu. Kita sholat, kita sembahyang. Mohon maaf, kita sembahyang. Kita sembahyang Allahu Akbar. Lisan kita Allahu Akbar. Hati kita entah kemana, Pak. Kadang-kadang kita, Bu, mohon maaf lah. Mohon maaf. Kita kadang-kadang mulai Allahu Akbar nih. Allahu Akbar. Itu kita mikir dah otak kita. Waktu Allah dari A itu sudah A, dari A tuh Allahu Akbar, siang nih masak lauk apa ya? Dah mulai dah Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira. Enaknya gulai ayam nih. Walhamdulillahi katsira. Di mana beli ayamnya ya? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nanti beli di dekat Simpang Rumbai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti beli bumbunya dekat dekat Kuala Sungai Kemang. Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti ada daun limau dekat rumah. Nanti Allahu Akbar ruko sampai Assalamualaikum tuh, Bu, sampai nanti menghidangkannya di mangkok yang warna hijau. Dari awal kita mengucapkan kalimat-kalimat sholat, dari awal sampai akhir hati kita masak gulai ayam. Berarti dapat satu kecerdasan, belum dapat dua kecerdasan. Maka dengan duduk di majelis taklim, kalau ada majelis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak di kampung kita ini datangi, supaya kita diberi faham oleh Allah. Kalau tidak lewat majelis taklim, tidak bisa. Maulid, Isra Mi'raj, tidak bisa, tidak cukup. Nah, saya ngajak aja supaya kita datang ke majelis taklim. Belajar kita. Ustaz kita ada di sini, ustazah kita ada di sini. Datangi. Supaya kita dapat kecerdasan dan pemahaman agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kecerdasan baru kita dapat. Yang ketiga, itu bahasanya spiritual question, kecerdasan spiritual. Apa kecerdasan spiritual itu? Apa yang kita baca dapat dengan fasih. Dalam hati apa yang kita baca bisa kita resapi. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari ada nilai-nilai sholat itu yang kita tegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Allah beri amanah jabatan, mungkin Allah beri kekuasaan, mungkin Allah beri kekayaan. Kita ingat, kita tidak pantas membesarkan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pantas sombong. Karena semua kebesaran, semua anugerah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang diberi paham agama oleh Allah, hidupnya tenang. Itulah para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu la khaufun, tidak ada rasa takut dalam menjalani kehidupan, walahum yahzanun, dan mereka itu tidak sedih dalam hidupnya. Jadi kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, apa yang Allah berikan buat orang-orang yang senang datang ke rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah. Yang ketiga, Allah akan berikan wa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan banggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi Pak, kita hari ini dibanggakan oleh Allah, Pak. Orang yang senang datang ke rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Kalau dibanggakan itu cemana kira-kira, Pak? Gini, sederhananya, hari ini Allah mengumumkan kepada para malaikatnya, wahai malaikatku. Kalau bahasa kitanya begini, hari ini ada hamba-hambaku, mereka kumpul di rumahku. Allah sebutkan, Pak, namanya si A bin si A. Pak Sekdes, Pak Hepni datang. Allah sebutkan di hadapan para malaikatnya. Jadi nanti ketika kita meninggal dunia, meninggal semua kan? Meninggal semua kan kita nih, Pak? Kalau ada tak meninggal, hebat tuh kan? Meninggal semua. Ketika kita meninggal, masuk ke dalam kubur, didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya, Pak, sebelum tanya malaikat tuh ngecek dulu.
ini siapa yang meninggal nih? Malaikat tuh tak sembarang tanya, Pak, mana tahu mayat tuh sudah lama kan? Tak mungkin ditanya lagi kan, dicek dulu. Ditengok nih, ini siapa nih yang meninggal nih? Oh, ini baru nih. Namanya si A bin si A. Sementara si A bin si A nih sering Allah banggakan di hadapan para malaikat. Ini ada hambaku namanya ini, duduk di majelis taklim, duduk di rumahku membaca ayat-ayatku, dengar peringatan Isra wal Mi'raj, ikut pengajian. Apa kata malaikat, Pak? Berunding malaikat tuh, kalau kata ulama tafsir begitu, Pak. Berunding malaikat tuh, ini kan yang sering dibanggakan Allah tuh. Tak usahlah kita tanya-tanya lagi, buat pening kepala aja nanti. Daripada Allah Ta'ala marah nanti, tak usahlah kita tanya. Dah kita balik aja lah, kata malaikat. Selesai, Pak. Dapat beruntung orang yang senang datang ke rumah Allah tadi, dibanggakan oleh Allah, tak jadi ditanya malaikat. Pun kalau malaikat tanya, tak berani sembarangan. Tak berani sembarangan. Mohon maaf ya, saya boleh tanya. Gitu kan. Saya boleh tanya. Kata orangnya, tak usah tanya, aku pening, aku sibuk. Balik malaikat, Pak, tak jadi. Jadi orang yang dibanggakan oleh Allah itu dapat keuntungan yang besar nanti di alam kubur dan di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua dapat itu. Amin. Allahumma amin. Kemudian tidak bosan-bosannya kita bersolawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani tariqis salikin disebutkan, aktsiru minas sholati alayya, perbanyaklah kalian membaca solawat kepadaku, kata Rasulullah. Fa innaha nurun, sesungguhnya solawat yang kalian baca itu nurun, menjadi cahaya dalam kehidupan kalian. Nurun fil qabri, menjadi cahaya nanti di dalam kubur. Wa nurun ala sirati, dan menjadi cahaya nanti ketika meniti sirat. Wa nurun fil jannah, dan menjadi cahaya nanti di dalam surga. Makanya dalam sebuah kitab itu kan disebutkan, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Di mana tuh, Pak? Di kitab Barzanji. Lain berjanji, kalau berjanji di bawah pokok kayu. Barzanji, Maulid al-Barzanji. Surga, al-jannatu wa na'imuha, beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Sa'dul lima yusalli wa yusallim, diberikan buat orang-orang yang mau membaca solawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat surga nanti di akhirat. Aulan nasi biyaumal qiyamah, kata Rasul, orang yang utama nanti di hari kiamat itu aksaruhum alayya sholah, di antara umatku yang mereka banyak membaca sholawat kepadaku. Nanti di hari kiamat jadi orang yang utama. Nah, yang ketiga, nurun fil qabri, mendapat cahaya di dalam kubur. Nah, nurun ala sirati, dan menjadi cahaya ketika meniti sirat, itu di akhirat. Di akhirat, Bapak Ibu, di dunia ada tak manfaat baca sholawat? Di dunia ada tak manfaat baca sholawat? Banyak manfaat baca sholawat. Di dunia banyak, Pak. Di antara keutamaan membaca sholawat, tadi kan disebutkan, fa innaha nurun, sesungguhnya sholawat itu menjadi cahaya. Mohon maaf ibu-ibu, Bu. Oh, Bu. Ibu-ibu kan sekarang sedang musim, apa namanya nih? Kalau wajah nih, apa namanya? Wajahnya agak berkilau, apa namanya? Glowing. Nah, tuh. Tahu lah glowing kan? Nah, Bu, mau glowing, gampang, Ibu tidak usah beli bedak yang mahal-mahal. Apa nama tuh? Ya tuh tuh. Payah saya tuh nyebutnya pun payah. Dah, Ibu tak payah beli skin. Ya tuh itulah. Yang mahal-mahal tuh, cukup baca sholawat, insya Allah Allah jadikan wajah kita bercahaya. Ibu, begini caranya. Ibu nanti kalau di rumah bercermin, pakai bedak, di depan cermin tuh baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tiupkan ke cermin tuh. Insya Allah cermin kita tuh nanti keluar embun nanti. Kalau tak percaya cobalah. Iya kan?
Nah, saya begitu, Pak. Saya begitu, Bu. Kalau di rumah tuh bercermin, saya tengok cermin tuh, saya baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tiup ke tangan. Nah, baru saya sapukan ke wajah. Makanya penceramahnya gagah hari ini. Nah. Nah, kalau tak gagah, tak sampai kami ke sini, Pak. Kalau tak gagah, tak sampai ke sini. Tersangkut di jembatan Rumbai itu kan. Ada keutamaannya, baca sholawat tuh ada. Tapi betul, Pak. Ibu jelas, tengok saya depan. Jelas? Bapak-bapak jelas? Jelas, Bu? Mohon maaf, kira-kira umur saya berapa tahun? 30, 20, nah terus? 25, 24. Nah, yalah, terima kasih. Yang bilang 20, bilang 25, bilang 22, bilang 30, terima kasih. Saya anggap naksir saya. Umur saya hari ini kurang lebih 34 tahun. Nah, tapi saya tidak sombong, Bapak Ibu. Walaupun umur saya 34 tahun, istri saya sudah 3. Anaknya belum selesai lagi. Sudah 3, anak saya sudah 3, 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Mohon doanya, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, manfaat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Ini pun pernah orang tanya, Pak. Pernah orang tanya, Bu. Waktu itu kami pelatihan ketembilahan. Jadi ada ibu-ibu dari Teluk Pinang. Kata ibu-ibu tuh, dek, sini dulu. Dalam hati saya manggil adik. Ayolah, tak apa-apa saya datangi. Ngapa, Bu? Dek, kelas berapa sekolah? Jadi saya tak jawab, Pak. Saya cuma bilang waktu itu, menurut ibu kelas berapa saya nih? Lalu ibu tuh jawab, paling-paling nih kelas 3 aliyah. Dalam hati sudah anak 3 aliyah juga lagi. Itu masih mending, Pak. Masih mending. Dulu ada pergi ceramah ke daerah mana, pokok daerah pulau sana. Daerah pulau. Jadi selesai ceramah itu, mohon maaf lah. Karena penceramah gagah ini begitulah. Selesai ceramah itu, ada ibu-ibu rombongan Habsi. Ini tak ada sini kan? Di sana. Di pulau sana. Jadi kata ibu-ibu itu, Pak Ustadz, mau foto Pak Ustadz. Nah, ini payah nih. Kalau, terima kasih. Kata panitia, Pak Ustadz, kabulkan aja lah Pak Ustadz. Hajat ibu-ibu tuh nanti, kalau ibu tidak dikabulkan, nanti ibu-ibu tuh merajuk, payah nanti. Oh iyalah. Akhirnya Pak, berfoto lah kan. Berfoto sama-sama dengan pengurus masjid, dengan ibu-ibu ketika itu kan sama-sama. Dah, sedang berfoto tuh lah. Kata tukang foto, 1, 2, sedang berfoto itu, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyeletuk. Apa kata ibu-ibu tuh? Pak Ustadz, aku janda Pak Ustadz. Dalam hati saya ini ada yang berani begini. Kalau bahasa kita nih, kada takutan, gak ketulahan. Jadi Pak, saya cari waktu itu, siapa yang berani bilang begini nih, siapa orangnya? Sekalinya Pak ketemu Pak, ada orangnya. Pas saya tengok, pas saya lihat, rupanya bungas orangnya. Rupanya bungas. Saya tanya, memang kenapa Bu? Gitu, memang kenapa? Rupanya ibu tuh jawab, Pak Ustadz, mana tahu ada kawan Pak Ustadz. Yo, kayak itu dalam hatiku. Jangankan kawanku, aku kan ada kayak juga. Cuma Pak Hebni waktu itu surangan aja. Kalau hari itu berkawan dengan Pak Hebni, kuserahkan sama Pak Hebni itu. Ambil hak ikhlas saya kok. Dah, kembali kita. Nah, siapa yang kehilangan nih? Kehilangan abah kah, mama kah? Dah, kembali kita. Sampai mana teh? Sampai solawat. Dah, bahwa solawat itu ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Saya ingin ngambil beberapa kisah, tapi saya ambil yang baru saja, Pak. Saya temui kisah ini. Jadi maulid tadi kami pergi ceramah ke Kuala Ino, Pak. Ke Kuala Ino, ke Tanah Merah. Maulid tadi pergi ceramah ke sana. Pas ceramah ke sana itu kata panitia nelpon, Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz hari ini acara kita tuh dihadiri oleh Pak Bupati. Oh iyalah, saya bilang kan enggak apa-apa. Nanti gini aja, Pak Ustadz berangkatnya 1 bot dengan Pak Bupati. Kata saya, Pak, saya tak enak pula dengan dengan Pak Bupati. Kami pakai bot tambang aja lah. Iyalah, kami pakai bot tambang aja. Oh iyalah, terserah Pak Ustadz aja mana bagusnya. Akhirnya kami berangkat pakai bot tambang. Pak Bupati pakai bot Pemda waktu itu. Nah, sampai ke Tanah Merah, baru kami kumpul.
Acara waktu itu ramai Pak, karena bupati yang datang kan semua pejabat datang. Dah. Tapi kalau pejabat datang nih Pak Ibni, apalagi sekelas bupati itu tidak lama ceramah biasanya. Tidak lama. Kenapa? Sambutan Pak RT, sambutan Pak Kades, sambutan Pak Camat, sambutan Ketua Panitia, sambutan pejabat, sambutan Pak Bupati lagi. Habis. Waktu itu mulai jam 9, pas selesai Pak Bupati ceramah, tinggal jam 11.35 sudah. Berarti waktu itu zuhur jam 12 kurang 5. Jam 12 kurang 5. Berarti waktu ceramah itu kurang lebih 20 menit lagi Pak. Kalau 20 menit itu udah ada yang dapat disampaikan lagi Pak. Betul tuh. 20 menit itu udah ada lagi. Mukadimah lah 10 menit. 10 menit apanya lagi disampaikan? Dapat ilmu kita. Jadi pikir-pikir waktu itu, kalau ceramah tidak bisa juga ceramah. Waktunya tidak cukup. Waktu itu saya pikir gini aja lah, saya nyampaikan tentang fadilah dan keutamaan sholawat aja. Jadi dibahas, disampaikan masalah keutamaan sholawat. Selesai ceramah makanan. Selesai ceramah makanan leh. Makanan kan kita nih kan. Dah, saat makan itu sudah makan, selesai ceramah makan. Pas makan itu kata Pak Bupati, Pak Ustadz di sini makan Pak Ustadz, sama saya satu meja makan. Akhirnya kami makan semeja dengan Pak Bupati, ada sekitar 4 atau 5 orang semeja waktu itu. Jadi pas makan itu, cuma makan dengan pejabat nih Pak, tak sedap. Makan dengan pejabat tuh tak sedap. Bukan tak sedap lauknya waktu itu ayam bakar, ikan bakar, ikan yang lewat piring tuh, piring seini, buntutnya lewat Pak dengan kepalanya tuh kan. Sudah itu kerang, sop ayam ada, sudah itu sambal acan ada, sambal terasi ada. Cuma karena kita makan dengan pejabatnya agak grogi sedikit Pak. Agak grogi sedikit. Aku makannya kuah soto, awan sambal acan. Itu dari lauk. Padahal lauk banyak waktu itu kan. Kawan di sebelah Pak, waktu itu saya kawan satu. Kawan di sebelah tuh makan dengan Pak Kuah, dengan kepala sekolah. Ikan bakar tuh panjang Pak, kalau ku pikir-pikir adalah hampir sehasta nih panjangnya kan. Habis ikan tuh terbalik-balik dibantainya oleh kawan tuh. Dalam hatiku dari jauh, sedapnya kawan tuh. Awak di sini makan sambal acan. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Pada saat makan itu Pak Bupati cerita. Kata Pak Bupati, Pak Ustadz, benar yang Pak Ustadz sampaikan tuh. Maksud Pak Bupati? Saya dulu, kata Pak Bupati, saya dulu jadi bupati itu pertama jadi bupati tidak punya modal. Tidak punya modal, duit kada ada. Nah, gitu. Duit tak ada. Modal saya solawat tuh lah Pak Ustadz. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah mudahkan dapat jadi bupati. Jadi solawat yang beliau baca tuh Pak. Beliau baca, beliau sebarkan itu yang Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu tuh Pak, 4.444 kali. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah kabulkan hajat. Itu jadi bupati Pak. Apalagi hajat kita yang halus-halus nih. Hajat besar tuh jadi bupati itu kan. Apalagi hajat kita yang halus-halus nih. Mungkin kita bekabun kan gitu kan. Bekabun tuh boleh aja Bu. Memang ada ulama menyebutkan tidak bagus. Itu sholawat tuh amal mulia. Dengan tujuan dunia tuh tidak bagus. Tapi boleh
sebagai motivasi kita, semangat kita dalam beramal, boleh. Jadi bagus. Jadi kita Pak, kalau kita ke kebun, lewat di kebun kita tuh jumpa pokok pinang, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Usut batang pinang tuh kan. Nah, saya gitu Pak, kalau saya ke kebun. Dulu nanam pinang tuh sambil nanam pinang, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tanam pinang. Alhamdulillah sampai sekarang buahnya bagus Pak. Kalau lewat ke kebun tuh baca sholawat dekat pinang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pegang batang pinang. Alhamdulillah sekarang pinangnya bagus. Kemarin panen pertama dapat 1 karung. Panen pertama dapat sekarung. Panen kedua dapat 4 karung. Nah, panen ketiga dapat sepikul lebih. Nah, kan lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah buahnya bagus. Sekarang nih kalau setengah bulan sekali bisa panen. Sudah kuning sudah. Nah, bagus buahnya alhamdulillah. Wasilah bacaan sholawat. Cuma Pak waktu itu udah ingat berdoa. Cuma berdoa mudah-mudahan bagus, lebat buahnya. Dah ingat berdoa mudah-mudahan mahal harganya. Dah ingat. Rupanya buahnya lebat, harganya murah. Ada manfaatnya sholawat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya ambil amaliyah sholawat itu, jadikan amaliyah khusus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan kemampuan kita Pak. Jangan tinggal baca sholawat tuh. Mungkin mampu kita sehari itu cuma 10, baca 10, rutin amalkan setiap pagi dan sore 10. Mampu kita itu, mudah-mudahan nanti dapat kita tingkatkan. Kenapa? Sholawat itu amal khusus. Khusus buat siapa? Khusus buat orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata orang yang punya amalan khusus membaca sholawat, orang itu termasuk wali min auliyaillah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 10:30. Kita sampai jam berapa nih Pak, Bu? Sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12 sanggup Pak sampai jam 12? Sanggup? Sanggup. Ibu-ibu sanggup? Kami kada sanggup. Kami habis nih masih ada urusan di Sungai Salak yang harus diselesaikan nih. Jadi mungkin tidak lama lah. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Kita ingin mengambil hikmah Pak. Mengambil hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Kalau diceritakan perjalanan Isra wal Mi'raj itu, kita sudah berapa kali nih kan? Peringatan Isra wal Mi'raj, saya yakin dan percaya semua dai, semua penceramah, guru-guru kita sudah menceritakan bagaimana perjalanan Isra wal Mi'raj. Saya mungkin mengulang sedikit-sedikit dan kita ambil hikmahnya. Apa yang ingin kita ambil hikmahnya dari peristiwa Isra wal Mi'raj? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan sebelum diperjalankan Isra wal Mi'raj itu dijemput. Kalau dalam kitab Dardir itu kan diceritakan dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dibawa ke dekat sumur Zam-Zam, dibelah dada beliau dari bawah leher sampai dengan perut ini, dikeluarkan hatinya, dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, dengan berwadahkan dari emas. Apa maknanya? Hidup ini kalau kita mau bahagia, kita ini kan hidup Pak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Itu tafsir liya'budun itu Imam Al-Ghazali dalam Siril Asrar menyebutkan di antara tafsir liya'budun itu ay liya'rifun. Beribadah kepada Allah itu kita untuk mengenal kepada Allah. Maknanya untuk makrifat kepada Allah. Bagaimana supaya kita makrifat kepada Allah? Tidak mungkin kita makrifat, tidak mungkin kita usul sampai kita makrifat kepada Allah kalau tidak lewat jalur yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi
Maka caranya supaya kita makrifat kepada Allah, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bagaimana kita mencontoh Rasul? Rasul itu pertama sebelum diperjalankan Isra wal Mi'raj, beliau dibersihkan hatinya. Dibersihkan hati Rasulullah itu, mohon maaf, bukan hati Rasul itu kotor, enggak. Hati Rasul sudah bersih. Tapi kenapa dibersihkan? Supaya tambah bersih. Contoh, ibu-ibu nih cantik, ya kan? Cantik. Kemudian ibu-ibu dibawa ke salon supaya tambah cantik. Apa ibu-ibu yang dibawa ke salon itu tidak cantik? Tidak, sudah cantik. Kenapa dibawa ke salon? Supaya tambah cantik. Bu, pernah ke salon? Pernah ke salon? Belum pernah. Nanti bilang dengan suami, bilang dengan laki, bang ke salon bang. Supaya tambah bagus. Begitu juga kita kalau mau makrifat kepada Allah, asalnya dulu. Yang pertama dasarnya dulu, bersihkan hati kita. Sucikan hati kita. Bersihkan dari sifat-sifat tercela. Bersihkan dari noda dan dosa. Kita kan sering orang ngeluh, Pak. Sembahyang sudah. Sering sembahyang ke masjid. Tapi masih susah saja hidup. Ada yang gitu? Ada? Sembahyang sudah, tidak tinggal, tapi masih susah hidup. Ada yang sering gitu? Kenapa sebab itu, Bu? Karena hati kita barangkali masih kotor. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, taubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat. Jadi kita nih, Bu, bisa jadi kenapa hajat-hajat kita belum dikabul oleh Allah padahal sudah kita lakukan perintah Allah, bisa jadi karena sebab dosa-dosa kita yang kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita nih, Bu, Pak, mohon maaf, kalau beramal soleh itu kan tugas kita, kewajiban kita. Beramal soleh, tapi minta ampun itu perlu kita. Beramal soleh itu tidak menghapuskan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil aja dihapus. Dosa besar itu cara pengampunannya lewat taubat. Taubat dulu. Apa yang dosa besar yang pernah kita lakukan? Kata ulama, di antaranya dosa besar yang kita lakukan itu pertama, tingkatan yang pertama, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah itu seperti apa? Kalau yang syirik jali itu jelas, Pak, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas sudah syirik jalinya. Ada yang lain, Pak. Bagaimana sesuatu yang paling banyak di hati kita tuh kadang bisa jadi, kalau dalam pemahaman tasawuf, yang paling banyak terlintas di hati kita itu bisa jadi kita menuhankan itu. Itu secara khofinya. Banyak kita ingat tentang kebun kita, Pak, hari-hari. Kebun aja diingat, kebun aja, hati-hati. Nah, kita sudah menomorduakan Allah. Kebun dulu nomor satu, baru Allah. Nah, artinya kita banyak mohon ampun kepada Allah. Itu bisa jadi kemungkinannya. Kedua, kita meninggalkan sholat. Dengan tidak ada perasaan bersalah. Tidak ada rasa beban. Santai aja kita ninggalkan sembahyang. Itu termasuk dosa-dosa besar. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau ketemu, Pak, jalan hidup dulu kalau belum bertaubat. Kemudian apa? Durhaka kepada ibu bapak. Kepada kedua orang tua. Ingat-ingat aja lah. Kalau ada berkata-kata kasar, kalau ada kita nih dulu mungkin pernah menyakiti hati orang tua kita, minta ampun, minta maaf. Kalau orang tua kita sudah meninggal, mohon ampun kepada Allah, sering-sering kita kirimi bacaan-bacaan, amal-amal soleh untuk orang tua kita. Kalau tidak kita taubati, Pak, itu zina, lagi lain dosa, minum-minuman keras, di antara dosa-dosa besar itu harus betul-betul menyesali, menginsafi, tidak akan mengerjakan lagi. Kita mohon ampun kepada Allah, Pak. Kalau bisa sampai menangis-nangis. Itu yang Allah sebutkan. Asa rabbukum. Mudah-mudahan Tuhan kamu ayyukaffira ankum sayyiatikum. Akan menghapus dosa-dosa kamu. Dan kemudian memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi dihapus dulu, Pak, dosa-dosanya tadi. Baru Allah beri surga. Maksudnya baru Allah kabulkan hajat-hajat kita.
Minta ampun dulu kita kepada Allah. Nah, maka bersihkan hati itu diantaranya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru nanti Allah akan berikan makrifat kepada kita. Nah, jadi ikut Nabi itu kita begitu. Jadi kita bersihkan hati kita. Bagaimana membersihkan hati? Tidak bisa disampaikan, Pak. Waktunya singkat. Datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis taklim. Itu membersihkan hati. Dah. Kemudian Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram, Makkah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, Palestina. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuan Rasul di Isra Mi'rajkan itu, Rasul untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi kalau dari asal ceritanya tuh Pak, kenapa Rasul itu di Isra wal Mi'rajkan? Ada ulama menyebutkan, dia kan kalau dalam kitab Durratun Nasihin itu diceritakan, itu ada apa namanya? Bukan berhulu-hulutan. Ada langit dan bumi itu kan bahasanya di langit kami ada ini, ada Baitul Ma'mur. Kemudian kata bumi, kami ini ada Ka'bah. Nah, kemudian ada lagi di langit itu banyak para malaikat. Tapi kemudian akhirnya kan kata bumi, kami punya manusia yang mulia, kekasih Allah yang tidak ada di langit. Apa dia? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu versi, Pak. Satu versi begitu diceritakan. Dalam versi lain, Rasul, Pak, itu terjadi pada tahun kesedihan. Rasul bersedih. Kenapa sedih? Meninggal paman beliau, namanya Abu Thalib. Meninggal istri beliau, namanya Siti Khadijah. Kenapa sedih? Abu Thalib tuh, Pak, paman Rasul tuh, kalau meninggal tuh kan biasa. Meninggal tuh biasa. Tapi kenapa sedihnya luar biasa? Paman beliau yang menjaga dan melindungi beliau, itu ketika meninggal, kata Rasul, paman ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, supaya aku dapat memberimu syafaat nanti di akhirat. Tapi ketika itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Jangan Abu Thalib, kalau engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau kami coret nanti dari pembesar Arab. Kami tidak sampaikan lagi engkau ini termasuk pembesar Arab nanti untuk keturunan-keturunan kita. Bingung Abu Thalib, Pak. Sampai meninggal dunia, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul berhijrah. Berhijrah kemana? Ke Taif. Di Taif itu ada penduduknya namanya Bani Sakif, suku Sakif. Itulah intinya, Pak. Nah, sampai di situ Rasul menyampaikan dakwah supaya orang bersyahadat. Ternyata orang tidak bersahabat. Orang tidak bersyahadat, tidak menemani Rasulullah, malah melempari Rasulullah dengan batu. Rasul itu ditemani oleh seorang sahabat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini, Pak, di belakang Rasulullah berjalan. Ketika Rasul dilempari batu, Zaid bin Harithah pindah ke depan. Batu dari kanan, Zaid bin Harithah ke sebelah kanan. Batu dari kiri ke sebelah kiri. Sampai luka-luka, sampai bengkak-bengkak pipinya ini. Tidak kenal lagi orang, Pak. Zaid bin Harithah itu diceritakan hari tanggal 25 Rajab. 25 Rajab petang. Malam 26 Rasul beristirahat. Karena membawa Zaid bin Harithah tadi istirahat, ada di sebuah perkebunan. Nah, sebuah perkebunan, kemudian ada seorang kafir tapi kasihan dia, kasihan dengan Rasulullah. Memerintahkan kepada pembantunya, nama pembantunya Adas. Adas itu ada orang ngaku nabi itu, kasihan kena lempari orang. Coba engkau bawakan anggur nih kepada orang yang ngaku nabi itu. Kasih dia, kasihan dia, dilempari orang. Akhirnya Adas tadi membawa anggur itu. Kata Adas, aku ndak tahulah nih, yang mana yang aku nabi ini orangnya. Aku mau tahu. Akhirnya oleh Adas, ini ada buah tadi pemberian tuan saya disuruh ngantar. Akhirnya kata Rasulullah ketika itu, ambil buah anggur, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kata Adas, tunggu dulu, aku pernah mendengar kalimat ini. Tapi di mana ya? Aku pernah mendengar kalimat ini. Lalu ditanya oleh Rasulullah, engkau dari mana?
Kata Adas, aku dari Nainawa. Betul, itu tidak salah. Di sana tempat saudaraku, namanya adalah Nabi Yunus. Apa yang kubaca ini juga diajarkan kepada Nabi Yunus. Akhirnya menangis Adas karena berjumpa dengan Nabi yang ditunggu-tunggunya. Dan juga menangis karena sedih melihat Nabi ini tersiksa dilempari orang pakai batu. Nabi dengan siapa tadi Pak? Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah itu menangis, kesakitan sudah, badannya bengkak-bengkak, luka-luka. Dah, Nabi akhirnya kemudian pulang, sampai ke rumah Zaid bin Haritsah, sudah dikepung orang rupanya rumahnya. Dikepung oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya pulang ke Masjidil Haram. Itu disebutkan ada kalau dalam dardir itu Ummu Hani ya, sepupunya Rasulullah. Nah, sampai di situ dah Rasul diberangkatkan Isra wal Mi'raj. Ketika diberangkatkan Isra wal Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, singkatnya aja nih Pak, Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu sampai Masjidil Aqsa mengimami sholat, di belakangnya para nabi dan rasul. Maka itu Rasulullah kemudian dapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena jadi imam para nabi dan rasul. Nah, apa maknanya? Ini Allah sampaikan, Muhammad, engkau dihina, engkau dicaci, jangan sedih. Jangan sedih. Lihat, engkau ini orang besar, pemimpin para nabi dan rasul. Dah, naik ke langit pertama sampai ke 7. Di setiap langit itu banyak beribu-ribu malaikat. Allah ingin katakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, engkau tenang aja, engkau dihina, dicaci oleh orang sekampung, malaikat memuliakanmu. Kalau malaikat tuh mau memusnahkan satu kampung tuh gampang, itu bukan urusan sulit. Akhirnya menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti singkatnya Rasul menerima perintah sholat fardu 5 waktu. Setelah itu Rasul diajak keliling, Pak. Diajak keliling. Kemana? Melihat-lihat surga. Bagaimana surga itu? Luar biasa. Ketika diperlihatkan surga, mala ainun ro'at. Mata kita ini tak pernah memandang. Keindahan surga itu tak ada yang pernah mandang, Pak, kita nih. Coba kita bayangkan, Pak Sekdes. Kira-kira apa yang pernah Pak Sekdes lihat di dunia ini yang paling indah? Tanya Pak Sekdes. Bapak-bapak, ibu-ibu, di mana yang paling indah Bapak Ibu lihat? Waktu itu ada ceramah di mana Pak? Di daerah sana tuh malah ya. Nah, di mana yang pernah paling indah Bapak lihat? Ada yang jawab Bu ibu-ibu tuh. Anu Ustadz ya, wisata Kampar. Wisata Kampar mana? Tuh Pulau Palas tuh. Itu paling indah aja kan? Nah, Raja Ampat ya kan yang kita kenal kan Raja Ampat. Mana lagi? Mandalika kan, nah, yo itu yang mantap-mantap Pak. Yang paling hebat, paling indah di dunia nih, tidak ada seujung jari itu dengan surga jika dibandingkan, tidak ada apa-apanya. Lebih indah surga itu. Wala udzunun sami'at, dan apa yang pernah kita dengar, apanya di dunia ini yang paling indah ibu dengar, bapak-bapak? Suara lagu yang paling indah yang kita dengar, lagu apa? Pernah? Paling-paling lagu India kan? Paling indah lagu India mamanya kan? Di surga itu Pak, dedaunan yang kena angin bersentuhan antara daun yang satu dengan yang lain, itu lebih indah bunyinya dengan dibanding bunyi yang paling indah di dunia ini. Itu surga. Apa yang terlintas di hati kita itu langsung ada. Kita mau apel, langsung ada apel. Kita mau anggur, langsung ada anggur. Kita mau kelapa muda, Pak, langsung ada kelapa muda. Kita mau bini muda, langsung ada. Bidadari, Bu, maksudnya bidadari. Langsung ada. Itu hebatnya surga. Maka yuk kita mendaftar jadi penghuni surga dengan beramal soleh. Bisa? Setuju? Nah, kita berupaya, Pak. Surga itu indah. Jadi pas di surga tadi, di surga itu ada satu kamar. Ada satu kamar. Satu kamar. Tiba-tiba pintu kamar itu terbuka. Ketika terbuka pintu kamar itu, ada bidadari sedang berias. Bidadari sedang berias. Bidadari itu, mohon maaf Pak,
baru bangun guring aja bunga sudah Pak. Bidadari itu bangun tidur cantik Bu. Tapi lain kita orang Sungai Kemang nih, kalau bangun tidur kan beda dengan bidadari, beda. Bidadari itu bangun tidur cantik, ini bidadari sudah cantik Pak, berias pula. Berias pula. Lalu ditanya oleh Rasulullah, liman anti, untuk siapa engkau nih? Untuk siapa engkau nih? Apa jawab bidadari tadi? Untuk Zaid bin Haritsah. Yang sakit tadi, yang dilempari batu tadi. Kenapa? Karena berjuang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita nih Pak berjuang juga Pak, ngantuk-ngantuk datang ke tempat ini, duduk-duduk, kita penat, kaki ini sakit-sakit, sudah datang ke tempat ini, insya Allah sudah ada bidadari yang menunggu kita di surga. Amin. Allahumma amin. Dah melihat surga luar biasa. Kemudian Rasul diperlihatkan gambaran neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Luar biasa pedihnya siksa neraka. Pernah dulu seorang Nabi Idris diceritakan mau tanya, neraka ini begini dahsyat, ada tak siksaan yang paling ringan di neraka ini? Ada? Ditunjukkan. Apa siksanya? Ada rupanya di neraka itu Pak, sandal dari batu. Sandal, alas kaki. Itu ketika menginjakkan kaki ke alas kaki itu, baru tersentuh saja, tergores saja, belum terpijak lagi. Baru tergores saja, mendidih otak. Itu yang paling ringan di neraka. Itu yang kemudian kata ulama, ini siksaan untuk siapa yang paling ringan ini? Untuk paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib. Itulah yang dapat dikabulkan. Nah, tidak bisa karena beliau tidak memeluk agama Islam, tapi dapat siksaan yang paling ringan karena membela Rasulullah. Apa maknanya Bapak Ibu? Dan lagi ternyata Rasul sedih, pernah Rasul menangis. Ternyata yang banyak di neraka itu isinya adalah kaum wanita. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini semuanya ahli surga. Amin. Allahumma amin. Jangan khawatir Bu, ternyata walaupun dalam riwayat di neraka itu isinya banyak wanita, tapi wanita muslimah itu sangat gampang masuk ke dalam surga. Kenapa kata Rasulullah? Kilalaha, katakan kepada wanita itu udkhuli al jannah. Masuklah kalian ke dalam surga min ai abwabil jannati syi'ti. Lewat pintu mana saja yang kalian suka. Mau pintu sedekah silahkan, mau pintu jihad silahkan, mau pintu puasa silahkan. Syaratnya tidak banyak kata Rasulullah, 4 saja. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita mengerjakan sholat fardu 5 waktu, jaga sholat fardu 5 waktu dengan sebaik-baiknya, Bu. Oh Bu, pertanyaannya sanggup Bu? Sanggup? Kurang kompak. Sanggup? Sudah 1 langkah Ibu masuk ke dalam surga. Wasomat syahroha, dan puasa Ramadan dikerjakannya. Puasa Ramadan tidak ditinggalkan, walaupun tidak sempat puasa sunnah kata ulama. Tapi puasa Ramadan kita jaga dengan baik, kita kerjakan dengan baik. Pertanyaannya sanggup Bu? Sanggup? Sudah 2 langkah. Yang ketiga, wahafizat farjaha, menjaga kemaluannya, menutup auratnya, tidak selingkuh. Sanggup Bu? 1 langkah lagi Ibu total masuk ke dalam surga. Wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya, tidak melawan kepada suaminya, tidak membantah kepada suaminya, tidak membangkang kepada suaminya sampai mati. Sanggup Bu? Nah, tak berbunyi lagi, baik. Ada ibu-ibu yang jawab, Pak, tengok laki dia dulu Pak Ustadz. Betul Bu? Nah kan, iya kan? Bu, mohon maaf, suami ibu, laki ibu tuh orangnya soleh, taat kepada Allah, wajib kita taat Bu. Apalagi laki kita pemangkungan, jangan gak ada taat, pangkungnya kita. Maksudnya Bu, selama itu tidak maksiat, tidak melanggar perintah Allah, wajib hukumnya taat kepada suami. Misalnya laki kita baru balik dari kebun, kata laki kita, di sini panggilnya apa Pak? Dek. Kalau yang di kampung sebelah tuh yang gitu aja. Kalau di sini mungkin Pak Sikdes beb, enggak? Apa biasanya Bu panggilannya? Umanya gitu deh. Atau gini, dek. Nah, anggaplah pengantin baru nih kan. Kalau umanya tuh ada kan. Dek.
Abang baru balik dari kebun nih, buatkan kopi deh. Buatkan kopi. Ibu penat bu, baru cuci piring, baru masak, baru ngurus anak, baru cuci baju. Nanti ibu jawab, dek kata suami, buatkan kopi dek. Kopa kopi. Tanda aku buat suami. Tak jadi masuk surga. Tak jadi masuk surga. Kalau tidak melanggar perintah Allah, wajib kata suami kita pergi ke pasar. Nah, kita pergi undangan. Kata suami pergi ke kebun. Kata suami buka baju. Nah, maksudnya mungkin dibelikan baju baru. Ibu nih, mungkin dibelikan baju baru, maksudnya kan gitu. Nah, selama tidak maksiat wajib hukumnya. Itu bu, kalau kita mau masuk ke dalam surga, 4 tuh aja kata Rasulullah syaratnya. Silahkan mau lewat pintu mana saja. Makanya dalam Islam itu, wanita muslimah itu mohon maaf, kerjaannya kecil pak, tapi pahalanya besar. Laki-laki kalau mau masuk surga pak, banyak syaratnya. Harus rajin sholat, rajin zikir, rajin ibadah, rajin jamaah. Itu tidak cukup. Kalau kita rajin ibadah, anak kita tidak kita didik dengan ilmu agama, kita biarkan tidak sholat, dituntut kita nanti di akhirat. Itu laki-laki. Ibu-ibu tidak dituntut. Nah, bapak-bapak yang dituntut bu. Tapi wanita itu bu, hebatnya itulah jadi umat Rasulullah tuh. Kecil pekerjaannya, besar pahalanya. Mana? Dalam kitab Syarah Uqudil Lujain itu disebutkan, seorang istri yang bermanis muka dengan suaminya, maka Allah akan memandang kepada seorang istri itu dengan pandangan rahmat. Bahkan kata Kiai Haji Anwar Zaid menyebutkan, seorang istri yang senyum kepada suaminya, maka seorang istri itu dapat pahala haji dan umroh. Nah, berapa sekarang Pak haji umrah? Haji ini kabarnya mahal nih. Kabarnya nambah 60-an juta kabarnya. Nah, haji Pak, gimana duit? Coba kita bu, mau dapat pahala haji umroh, ibu-ibu, gampang. Nanti selesai acara nih, balik ke rumah kan? Nah, ketemu dengan suami di depan rumah. Bang. Nah, 1 kali kan dapat kan, lumayan. Nanti di depan kamar jumpa lagi dengan suami. Bang. Nah, 2 kali. Nanti di depan dapur jumpa suami lagi. Bang. Kata suaminya. Pak, mohon maaf, sekarang di sana, di lain, di sini mungkin tidak, di sana. Sekarang istri itu Pak sudah jarang senyum dengan suami, betul? Kan yang bilang betul ibu, bukan saya kan? Kalau pengantin baru bu boleh, pengantin baru kita foto bersama, potong kue. Coba pandang wajah suami, pandang wajah istri, kata tukang foto, senyum, mau dipoto. 1/2 jam tahan senyum. Tapi kalau sudah anaknya 7, cucunya 10. Nggak ada lagi yang senyum dengan suami. Ada yang, aku udah sudi pas aja. Macam-macam alasan. Coba. Pekerjaannya kecil, pahalanya besar. Mamin muslimah ini 2 orang muslim. Yaltaqiyani bertemu, wayatasopahani, kemudian musafahah, salaman Pak. Makanya kita tadi kan salaman. Itu fakharajat dzunubuhuma min khilali asabi'ihima. Fadilat keutamaan salaman itu menggugurkan dosa-dosa kita dari sela-sela jari tangan kita. Kita begitu Pak, bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu, Allah gugurkan dosanya. Tapi buat wanita muslimah khusus Allah berikan apa? Seorang istri yang salaman dengan suaminya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Apalagi seorang istri itu mencium tangan suaminya, dapat pahala mencium batu hajar. Hajar itu artinya batu, aswad itu artinya hitam. Apalagi lakinya hitam. Pas. Bu. Mohon maaf Bu lah, mohon maaf. Bu, boleh saya tanya? Boleh? Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bu, langsung jawab, jangan mikir. Bu. Berapa kali setahun cium tangan suami? 2 kali. Betul Pak. Idul Fitri, Astagfirullahaladzim. Nak masuk surga, Idul Fitri, orang cium tangan suami itu setiap hari.
nak pergi yasinan, bang nak berangkat pengajian, salaman dulu, wah, gitu. Nak pergi pengajian, bang pergi pamit dulu mau pergi pengajian, salaman, wah, gitu. Dapat pahala banyak. Ini 2 tahun. Idul Fitri, iya kah Pak Sekdes? Nah, kan tertawa Pak Sekdes. Nah, pekerjaannya kecil tapi pahalanya besar. Nih lagi Bu, tambah. Ini supaya dibawa bule kan. Nah, barang siapa seorang istri. Nah, ada lagi Bu, tambahan. Ketika dikasih uang belanja oleh suaminya, kemudian istri itu mengucapkan, terima kasih bang. Dapat pahala seperti menghatamkan Al-Quran. Bu, Bu, berapa kali setahun khatam Quran? Kadang ingat lagi, kadang cuma hatam satai aja. Tapi jangan terbalik Bu lah. Aku satai aja imbah dengar ceramah Ustaz nih, kada suah lagi baca Quran. Tapi alhamdulillah dapat pahala hatam Quran. Itu salah paham. Itu salah paham. Ini keutamaannya saja, fadilatnya saja. Kalau seorang istri dikasih uang belanja oleh suami, mengucapkan terima kasih. Dapat pahala Bu. Dah, Bu, ini hari apa nih? Hari Kamis ya. Nah, nanti hari Rabu, ibu pergi ke pasar Rabu. Nah, waktu ibu pergi ke pasar Rabu, kata suami ibu, umanya, ini duit gen belanja ke pasar Rabu, 20.000. Ibu bilang apa? Ibu bilang apa? Bilang apa? Tak cukup. Tidak dapat pahala, tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Maunya ucapkan terima kasih. Nanti sampai ke pasar, belikan apa yang dapat. Dapat beli cendol, beli cendol. Dapat beli es cincau, beli es cincau. Dapat beli lombok, beli lombok. Nanti kalau laki tanya sampai rumah, Uma, mana tadi belanjaan dari pasar? Nih, lombok abah muai ini, kunyah itu. Nah, maksudnya gini, maksudnya suami ibu cuma punya duit 50.000. Ibu dikasih 50.000, ucapkan terima kasih. Tapi lain kalau laki ibu punya duit 1 juta, ibu dikasih 50.000, itu tanda laki ibu ada Bu orangnya? Ada. Jujur ibu nih. Aku kada tahu Pak ibu-ibu. Kecil pekerjaannya, sederhana, tapi pahalanya luar biasa. Walaupun neraka itu isinya banyak wanita, Bu, insya Allah wanita muslimah gampang mau masuk surga. Terakhir, kita hari ini memperingati Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dapat oleh-oleh, dapat hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hadiahnya? Salat fardu 5 waktu. Masjid Miftahul Jannah. Miftahul Jannah as-sholah. Kunci surga itu adalah sholat. Maka kerjakan sholat. Bagaimana mengerjakan sholat? Kerjakan sholat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ini aja kita pesan Rasulullah yang kita ingat. Apa yang dipesankan Rasulullah? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku salat. Itu pesan Rasulullah. Rasul tidak katakan shollu ka sholati. Salatlah kamu seperti salatku. Rasul tidak pesan begitu. Tapi Rasul pesankan shollu kama ra'aitumuni usolli. Apa maknanya ini? Pak, Rasul itu tidak katakan shollu ka sholati. Salatlah kamu seperti salatku. Kenapa? Karena kita tidak sanggup sholat seperti Rasulullah. Kenapa? Rasul itu Pak, di riwayat diceritakan, Rasul itu sembahyang, sholat, sampai bengkak kaki beliau. Kita tidak sanggup sholat sampai bengkak. Tapi ada warga kita nih Pak, kakinya bengkak. Ada kan? Warga kita Parit Sungai Kemang nih, ada yang kakinya bengkak kan? Di Sungai Gantang nih, ada yang kakinya bengkak. Tapi tidak karena sholat. Asam urat. Tidak sanggup kita seperti Rasulullah. Sholat sampai bengkak kaki beliau. Saya pernah Pak, perjalanan dari sini pakai bis ke Jawa. Itu 2 hari 3 malam Pak. Itu Pak, karena saya ini orangnya tinggi. Kursinya tuh agak sempit. Jadi duduk di kursi bis tuh Pak, sampai bengkak kaki.
Artinya apa? Banyak duduk. Banyak duduk. Nah, kalau Rasul banyak sholat sampai bengkak. Nah, begitu. Luar biasanya Rasulullah. Makanya kita tidak sanggup Pak sholat seperti Rasulullah. Dah, lihat Rasul. Mana Rasul itu? Rasul kalau sholat, itu dalam ulama menjelaskan, ketika Allahu Akbar, seolah-olah neraka ditampakkan di belakang beliau. Coba kita nih sembahyang, keluar api dari belakang kita. Macam mana kira-kira? Bukah kita Pak Ai. Lari tidak jadi kita sembahyang. Tidak sanggup kita sholat seperti Rasulullah. Rasul ketika sholat itu seolah-olah surga ditampakkan di hadapan beliau. Coba kita nih Pak. Siapa yang muda-muda sini? Nah, ini buat acara nih. Sedang sholat. Allahu Akbar. Ditampakkan surga di depan. Pas nampak surga tuh ada bidadari. Bang, sini bang. Gimana kira-kira? Kalau aku meloncat ngajari bidadari itu. Nah. Tidak sanggup kita sembahyang seperti Rasulullah. Tapi apa pesan Rasul? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku salat. Pertanyaannya, apakah orang Sungai Kemang, apakah orang Sungai Gantang ini pernah lihat Rasul sembahyang? Nah, pernah lihat Rasul sembahyang? Nah, gimana? Nah, gimana nih? Ayo, gimana nih kira-kira? Tidak pernah lihat Rasul sembahyang kan? Sama Pak, penceramah tidak pernah lihat Rasul sembahyang. Apa makna hadis ini? Kata ulama, ini isyarat kepada kita. Isyarat apa? Kita tidak pernah lihat Rasul sembahyang. Pertanyaannya, yang pernah lihat Rasul sembahyang siapa? Jawabnya, sahabat Rasul. Sahabat Rasul yang hidup semasa dengan Rasul. Itu sahabat Rasul yang pernah lihat Rasul sembahyang. Yang pernah lihat sembahyangnya sahabat Rasul siapa? Tabi'in, jawabnya orang yang hidup sezaman dengan sahabat Rasul. Tidak sezaman dengan Rasul, tapi sezaman dengan sahabat Rasul. Yang pernah melihat tabi'in sembahyang siapa? Tabi'in, orang yang hidup sesudahnya. Kemudian kepada muridnya, sampai kepada guru kita, sampai kepada kita. Itu maknanya. Apa maksud Rasulullah? Kalau kita nak sembahyang, berguru. Nah, itu maksudnya. Berguru kepada siapa? Kepada guru yang belajar dengan gurunya. Yang gurunya belajar dengan gurunya, yang ilmunya itu bersambung sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hati-hati Pak, hari ini orang sembahyang cukup baca buku, cukup lihat YouTube sembahyang. Hati-hati. Kita harus berguru. Jangan begitu. Itu yang nanti itu bisa muncul. Apa sembahyang gini nih? Dalam hadis tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ini bid'ah, kullu bid'atin dolalah. Yang dolalah masuk neraka. Woi, sedap. Itu baru belajar 2 hari langsung memasukkan orang ke dalam neraka, Pak. Nah, hati-hati kita. Makanya kita belajar dengan guru dari bahari, kita ini sudah belajar dengan guru-guru kita. Makanya kalau mau sholat, belajar. Kenapa kita harus belajar? Sebab sholat yang kita kerjakan tidak belajar, tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal pekerjaan yang kita kerjakan tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, maka amalnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab orang yang salat ibadah tanpa ilmu itu cenderung ibadahnya rusak. Sebab rusak itulah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya izin, ini tidak lama tidak, Pak. Paling-paling sekitar 5 menit, 10 menit lah. Dah. Ada orang sembahyang dulu, Pak. Orang sembahyang berjamaah. 1 imam, 3 makmum. Kata imam, Allahu Akbar. Kata makmum di belakang, ketiga nih, Allahu Akbar. Ini tak pakai ilmu, Pak, ceritanya. Jadi ada makmum yang satu nih, sakit perut. Allahu Akbar, sakit perut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iya, kenapa? Sah atau tidak? Nah, kenapa sebab? Batal Pak wudhunya, tekantut. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Saya pernah ketemu orang nih. Mohon maaf di sana. Tidak boleh disebutkan tempatnya, tidak boleh disebutkan namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Nah,
Nggak pernah ketemu. Mohon maaf, orangnya Pak Haji. Haji? Ya, Haji. Sudah naik haji orangnya. Waktu itu sembahyang. Pas terlambat waktu itu sembahyang. Jadi di belakang, ada di sebelah. Jadi pas sembahyang, pas sujud tuh, Bapak tadi tuh, tut, jatuhkan tut. Nah, ikut sembahyang sampai selesai. Pas ikut sembahyang sampai selesai sembahyang, aku takuni Pak. Pak Haji, mohon maaf, Pak Haji tadi tekan tut, kenapa sembahyang sampai selesai? Anu Pak Ustaz, kada sengaja aku aja. Sedap jawabnya. Jawabnya sedap Pak, tak sengaja aja. Mau sengaja kah, mau tak sengaja kah, batal. Wudhu keluar. Tidak ada gunanya kita sembahyang sampai selesai. Coba, kalau tidak pakai ilmu selesai sembahyang, tidak ada gunanya, hancur. Dah, itu makmum yang pertama, Bu. Tinggal makmum yang kedua. Makmum yang kedua nih, ya juga Pak, tidak pakai ilmu juga. Yang di sebelah tadi kan kantot. Menurut penelitian Profesor Kantut, ada Profesor Kantut nih. Kantut tuh tergantung daripada bunyinya. Kalau bunyinya tuh boom, itu biasa kurang berbau, tidak bau dia kan. Tapi kalau itu yang bisa ribut tuh kan. Siapa tuh Kantut nih kan gitu. Rupanya habis makan jengkol 2 kilo. Selesailah. Akhirnya kawan yang sebelah tadi, apa kata kawan sebelah tadi? Sudah mencium bau kentut tadi. Bau kentut nih. Sah atau tidak? Bepandir, Pak, bicara, ngomong. Selesai dah nih kedua nih. Tinggal kawan sebelah lagi. Kawan yang ketiga nih, yang makmum nomor 3, apa kata kawan? Karena mendengar kawan sebelah nih, bau kentut, apa kata kawan sebelah tadi? Gus, jangan bepandir. Kita sedang sembahyang aja. Bepandir aja selesai, Pak. Tinggal imam lagi sorangan. Apa ajar imam ketika itu? Untunglah aku kada bepandir aja imam. Habis selesai. Coba. Kalau tidak pakai ilmu Pak, selesai. Sama orang sembahyang nih. Ada orang sembahyang. Hati-hati sembahyang ketika kita berdiri di belakang imam. Orang kadang-kadang punya semangat Pak. Sembahyang di saf pertama itu pahalanya besar. Apalagi sembahyang di belakang imam. Itu pahalanya ganal. Besar sekali. Oh iya, betul. Tapi tidak semua orang boleh sembahyang di belakang imam. Harus ada ilmunya. Kalau imam salah, imam lupa, yang wajib mengingatkan itu orang di belakang imam. Harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, kacau. Dulu ada orang sembahyang. Sembahyang zuhur. Allahu Akbar. Dapat 2 rakaat. Ruku, iktidal, sujud. Duduk antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi. Kemudian duduk tahiyat awal. Duduk tasahud awal. Jadi duduk tasahud awal tadi tuh karena imamnya tua. Sudah tua Pak. Agak lupa-lupa sedikit. Jadi imamnya tadi mau berdiri. Dia ingat lagi duduk tahiyat awal. Makmum di belakang imam ini tidak tahu cara menegurnya. Cemana nih? Bingung makmum tadi. Aduh, cemana caranya? Akhirnya Pak, apa yang terjadi? Dipegangnya sarung imam. Pak Imam, jangan berdiri. Maksudnya gitu. Pak Imam ini tadi karena tua, dia ingat lagi langsung Allah. Ditariknya sarung imam tuh kuat-kuat. Pas lepas sarung Pak Imam. Pas Pak Imamnya tidak pakai celana dalam. Di belakang ribut. Wow, keren ya. Apa lato-lato bergelentungan. Rusak apa sembahyang? Sebab tidak pakai ilmu. Jadi intinya apa? Kita nak sembahyang, pesan Rasul, belajar. Di mana kita belajar? Di majelis ilmu. Belajar bagaimana kita supaya sholat dengan baik dan benar, sehingga sholat kita diterima oleh Allah. Dengan diterima ibadah sholat itu, maka diterima ibadah-ibadah kita yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat memperoleh hikmah yang besar dari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, mohon maaf untuk diberi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mencuci. Saya sudah mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah di lain kesempatan kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, simpanlah di dalam laci peti kebesaran. Kalau ada kata yang salah, cukup sampai di sini. Mohon Pak Sekdes jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
Aduh, kelamaan Pak Ji.